Oke, selamat datang di mata kuliah Psikologi Gender. Hari ini kita akan bicara tentang perspektif perbedaan gender dalam aspek biologis dan psikologis. Tentunya pembahasan terkait psikologi gender tuh erat kaitannya tentang cara kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan yang disebut juga sex comparisons. Dan itu dilakukan di berbagai macam aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini secara spesifik adalah kemampuan kognitif, kemudian bidang sosial, dan juga kaitannya dengan moral dan social development. Nah, dari penelitian terkait dengan gender differences atau perbedaan sex comparison itu tadi, kebanyakan adalah tujuannya untuk menjelaskan kenapa terkait dengan perbedaan tersebut daripada menguji apakah memang benar ada bedanya atau enggak. Jadi kayak berusaha lebih melihat secara deskriptif fenomenalnya gitu. Nah, dari kacamata teologi gitu ya, perspektif secara spiritual ya, ada beberapa pandangan yang tercakup di sini. Ada teologi dari Kristen, kemudian teologi Muslim atau Islam, kemudian ada Orthodox Hinduism dan juga ada Hinduism mythology. Nah, ini mereka punya pandangan yang berbeda terkait dengan peran laki-laki dan perempuan atau gender differences. Bagi Kristen teologi dianggapnya laki-laki lebih aktif dan perempuan lebih pasif. Kalau teologi Muslim seperti yang kita mungkin sering bahas gitu ya, bahwa di sini tandangannya perempuan harus tunduk atau menurut pada suaminya, kemudian laki-laki juga dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Gitu. Kemudian di kontradiktif gitu ya, secara bertolak belakang, kalau pandangan ortodoks Hinduism melihat bahwa perempuan itu lebih superior dibandingkan laki-laki. Kaitannya adalah secara spesifik pada keberaniannya untuk mengorbankan diri sendiri. Sementara kalau di Hinduism mitologi, memang female gender itu diasosiasikan dengan apa yang mereka sebut sebagai sakti atau memiliki kekuatan, dan itu berkaitan dengan energi, otoritas, kreativitas gitu. Sementara laki-laki dilihat sebagai secara umum pasif dan lemah. Jadi ini bisa dilihat ada perbedaan dari aspek teologi. Nah, tapi sebenarnya juga jadi pertanyaan gitu ya, kenapa kok ketika kita bicara tentang gender, kita kok selalu fokus pada perbedaan atau perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ini disampaikan juga oleh Bell tahun 1985 bahwa kita tuh punya kecenderungan untuk fokus pada perbedaan ketika kita dihadapkan pada dua hal apapun itu. Jadi nggak cuma terbatas pada laki-laki dan perempuan, sebenarnya pada apapun yang ada dua gitu ya, itu pasti kita berfokus pada perbedaannya. Gitu. Nah, secara lebih spesifik perbedaan dalam konteks laki-laki dan perempuan itu setidaknya bisa dilihat dari 4 aspek. Ada kemampuan verbal, kemampuan visual dan spasial, mathematical ability, dan juga aggression. Nah, di verbal ability ini studi banyak yang melihat perempuan lebih favorable atau mereka memiliki kemampuan verbal yang lebih tinggi. Sementara di visual, spasial, mathematical, dan juga aggression, ini semuanya lebih banyak studi yang melihatnya lebih unggul pada laki-laki. Itu. Nah, secara lebih spesifik kita bahas di sini, di mana special ability itu mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan pikirannya untuk membolak-balikkan gambar, gitu. Jadi di imajinasinya, gitu ya. Nah, special ability ini lebih bagus pada laki-laki. Kebanyakan studi melihat demikian. Special ability itu bisa teman-teman lihat kalau di tes IST yang subtes terakhir kalau nggak salah gitu ya, yang dihadapkan pada seperti kartu yang dibuka lebar gitu ya, kubus yang dibuka lebar, kemudian ada pola-polanya disuruh mencocokkan gitu ya. Nah, itu bicara tentang special ability. Kemudian ada juga kaitannya special ability juga pada mental rotation, aiming target, dan juga object location memory. Nah, mental rotation dan aiming target ini memang studi menemukan bahwa lebih tinggi pada laki-laki. Sama halnya seperti stereotip bahwa laki-laki lebih bisa membaca maps daripada perempuan. Nah, sementara di object location memory ini ditemukan bahwa perempuan lebih baik kemampuannya dalam hal ini dibandingkan laki-laki.
Jadi mungkin yang relate adalah contoh misalkan kalau di rumah kalau mau cari barang tanyanya sama ibu bukan sama ayah gitu ya misalkan. Nah itu memang satu contoh konkret gitu ya bahwa perempuan punya object location yang lebih baik, object location memory yang lebih baik. Nah, kalau bicara matematik, memang dulu tuh ada mitosnya dan stereotipnya bahwa laki-laki punya kemampuan matematis yang lebih tinggi daripada perempuan. Namun sekarang sudah dimulai dipatahkan. Kenapa? Karena ternyata bukan lebih baik atau lebih buruk gitu ya, tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan punya mekanisme yang berbeda dalam menyelesaikan kemampuan atau persoalan matematika atau kuantitatif. Nah, kalau bicara kemampuan verbal, ini cukup jelas bahwa kebanyakan studi menemukan bahwa perempuan punya kemampuan verbal yang lebih baik, lebih tinggi ya, lebih daripada laki-laki. Ini bisa salah satunya dilihat dari perbenaran kata yang dicetuskan oleh perempuan, yang dikeluarkan oleh perempuan perharinya yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian bicara soal social domain ini mengacu pada beberapa aspek, ada empati, ada kemampuan perilaku menolong, agresi dan juga general personality. Secara garis besar ditemukan bahwa memang ada perbedaan gitu ya terkait dengan level empati antara laki-laki dan perempuan yang ditemukan perempuan lebih tinggi empatinya dibandingkan laki-laki. Namun ini juga bisa besar dipengaruhi oleh gender roles. Dimana perempuan dituntut untuk lebih mengikuti pada dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah perilaku menolong. Kalau perilaku menolong itu juga ditemukan bahwa perempuan itu lebih tinggi gitu ya kecenderungannya untuk menolong orang asing dan lain-lain karena mungkin ada kaitannya juga dengan peran gender yang terkait dengan perempuan sebagai caregiver atau nurturing. Kemudian untuk aggression ini juga sudah pernah kita bahas bagaimana laki-laki punya kemampuan agresivitas yang lebih tinggi di mana di mana ini juga di-endorse atau didukung oleh masyarakat gitu ya terkait dengan budaya patriarki. Dan general personality itu ditemukan intinya laki-laki lebih asertif, perempuan lebih submisif, dan ini merupakan penelitian yang dilakukan Costa, Terracciano, dan McRae. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa sex differences dalam kepribadian itu bisa lebih banyak berkaitan dengan gender roles rather than jenis kelamin gitu ya daripada aspek jenis kelamin. Baik, itu tadi adalah materi tentang perbedaan secara spesifik kaitannya tentang biologis dan juga psikologis individu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.